Alberto. Ya. Ya, ini sebagai penegasan disaksikan. Sebenarnya kita udah berulang-ulang, bahkan kami pun merasa takut. Seolah terkesan kami mempermainkan syahadat gitu sebenarnya gitu. Tapi kau benar loh janji. Ketika engkau mempermainkan agama ini, maka khawatir adab Allah itu sangat pedih ya. Allah cabut keilmuan dalam diri kita, Allah cabut pemahaman dalam diri kita. Kita menjadi orang yang sesat. Karena apa? Allah menyesatkan orang-orang yang dolim karena perbuatan mereka gitu. Ya udah ingat bahwa mengenai ketika Anda mengucapkan ikrar asyhadu, bahwa aku mengikrarkan, aku bersaksi dengan segenap jiwa, hati, pikiran, semua meyakinkan di dalam Allah ilaha, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hanya berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk dimintai pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak la ma'budu illallah, yang benar-benar Tuhan yang ada yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, selain itu tidak ada. Itu harus yakini. Ya, kita mengulang lagi, Saya sumpah. lagi ya. Ya, benar ya. Tolong nanti jangan sampai terulang lagi. Ya, baik kawan-kawan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu Allah an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sumpah, saya sumpah. Dari syahadat, melalui syahadat saya bersumpah. Kalau saya mempermainkan, niscaya saya akan mampus. Barakallahu fikum. Allah. Barakallah. Selamat kembali ke pangkuan Islam Alberto. Nah, Alberto, nanti ke depan jangan, pertama, sering-sering dulu main ke Zoom sebelah. Ya, ini pesan buat Alberto. Banyak-banyak di sini agar banyak kita saling mendampingi, saling menguatkan. Karena khawatir senangnya berdebat sehingga terjadi ada doktrin, pikiran atau apapun itu perkataan yang membuat Alberto terguncang lagi. Itu pesan dari saya ya. Iya. Pastikan saya tidak akan terpengaruh oleh doktrin dan suatu doktrin dan suatu pikiran yang membuat saya tergoncang dan tersesat. Oke. Ya. Insyaallah Alberto bagus. Ini benar-benar. Silakan. Namanya diganti. Iya, namanya diganti. Maaf Alberto, sampean marga An ya? Ang. Ya, marga Ang. Ang ya. Orang tua masih keyakinan apa Alberto? Orang tua masih keyakinan Buddha. Oh, Buddha. Insyaallah semoga Alberto jadi hidayah buat mereka. Jadi pintu hidayah buat mereka. Insyaallah. Alberto mau dikasih nama enggak? Iya. Mau dikasih nama. Oke. Insyaallah. Kasih nama. Insyaallah. Ya, silakan yang mau ngasih nama langsung sebutkan barangkali. Cuman begini, Alberto, sebelumnya kamu sudah pernah berjanji atau belum bahwa tidak mengulang-ulang lagi ketika mau syahadat?
Iya, Sebenarnya saya sendiri pun ketakutan gitu karena khawatir mempermainkan. Tapi kami dituntut untuk selalu berpikir positif kepada orang yang ingin benar-benar ya. Tapi ya tolong saat ini makanya agar tetap terjaga dan terpelihara, kita sama-sama sering ngumpul di sini ya. Sering ngumpul di sini agar kita bisa saling menguatkan masalah pelajaran, keimanan, ketauhidan, ilmu fikih, ajaran syariat dan sebagainya. Itu banyak sekali ilmunya di Islam. Kita sama-sama belajar nanti ya. Ya, silakan yang lain. Udah bisa Itu sholat, dia. Alberto. Udah bisa. Saya udah bisa sholat. Udah sholat, jangan. Ustadz Wong mungkin ingin ada usulan nama Ustadz Wong Iya, karena awalnya dari Ustadz Wong ini Alberto. Monitor nggak Ustadz Wong? Iya, tadi seperti yang udah dipesankan tuh ayat tadi. Khawatir saya kelamaan. Bagaimana Alberto, kau coba yang ayat tadi seperti yang dibahas, itu juga menarik bahwa di surah Ali Imran ayat 102 itu pesannya bahwa janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Dan mengenai takutlah, bertakwalah kepada Allah di sini kan tentu ketika dia masuk ke dalam Islam benar-benar takut. Jangan sampai engkau dustakan walaupun satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kamu sudah yakin kan 100%? Ya, 100% siap. Ya. Sekaligus juga berpesan untuk siapapun ya, artinya orang yang masih ragu dengan kebenaran Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali mengabarkan tentang kebenaran. Ketika engkau membantahnya sama aja engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap Kang Alip. Kang Alip, boleh enggak saya saran aja nih sebuah nama buat Alberto karena dia Chinese, dia punya marga Ang, kemudian namanya juga kedengarannya seperti nama-nama Chinese ya. Biasanya dipanggil Kim, ya. Ya Alberto. Ada Kim itu apa? Seperti Kakak, Kim. tante ya. Kim. Bisa dalam ini Cina dipanggil Kim. Nah, ini ada satu nama. Nama depannya itu Akim. Akim. Bagus. Akwang ya, kayak seperti Akwang. Akwang nama anak autis. Enggak, ini Akim. Akim itu artinya berpengetahuan atau bijaksana. Akim bagus tuh. Ya, Akim. Ya, itu artinya berpengetahuan atau juga bisa bijaksana. Ya. Mudah-mudahan nama ini bisa mewakili karakter Alberto yang saya sendiri akui memiliki kecerdasan yang Akim dari kata mana itu Ustaz? Ini Akim ini saya cari-cari aja sebenarnya yang pengen ada unsur kekuatan artinya begitu, tapi yang munculnya Akim gitu. Kalau dari Akim dari Akoman berarti dia yang berdiri tegak gitu yang mungkin, ini kan. Mungkin dasar katanya. Tapi kalau Alberto mau, ini kan cuma saran ya Alberto. Siapa tahu sudah memilih nama sendiri. Karena memang sebenarnya tidak mutlak juga seorang mu'alaf itu harus mengganti nama. Intinya meninggalkan kesan nama yang berbau kesyirikan aja. Seperti Yakobus dan lain-lain. Gitu. Kira begitu ya. Silakan Kang Alif. Ya, siap. Lanjut. Insya Allah nanti boleh jika itu diterima kan mengenai nama itu. Namun mungkin untuk sementara kan nama panggilan sama kita dulu di Zoom kan, nanti ketika Alberto disepakati gitu kan. Ya mungkin yang lain dulu deh mau ngasih pendapat dulu atau masukan apa gitu dan penguat juga boleh.
Kalau Silakan. saya cuman ini Ya, ya, Ustaz, silakan, Hi. Ana, Bupit Moy kapan Bupit Moy? Saya penasaran. Tadi Akim Silakan, tadi mungkin lagi. kalau emang Bu Pit mau ada niatan untuk mengikuti jejak Kang Andriawan, setelah kami omelin, arahkan, dibetot, ditarik, ditajam gitu kan, mungkin Bunda melakukan hal yang sama, silakan. Tapi tentunya syarat-syarat yang kami mintakan itu pun harus dijadikan orientasi amal Bu Pitmoy. Ya, tadi Kang ini meminta Bunda berhentilah dari belajar ke sana. Insen belajar dengan kami. Kalau emang Islam dirasa agama yang sangat cocok, sangat benar untuk diikutin. Karena di dalamnya include, di dalamnya Islam mengakui Isa, di dalamnya Islam mengakui Musa, di dalamnya Islam melaksanakan ketetapan dalam Taurat, ya, dalam Injil. Agama kami ini agama yang merupakan kelanjutan dari agama sebelumnya dan penyempurna gitu. Gimana Bunda? Adakah niat? yang ngajar sekolah minggu itu udah dekat sekali, ini asal nggak tega bisa gimana itu kalau yang SS juga nggak tega juga sama yang ngajarnya ya. Belum sanggup ya intinya ya. Ya nggak apa-apa, mungkin belajar lagi. Apa Baik, ya baik. pelan-pelan aja. Baik. Ya. Screenshot. Kenapa Hi? SS screenshot. Tapi kalau dari getaran suaranya, Kenapa? sepertinya sudah ini Ustaz. Tapi ada yang lain sepertinya Bu Pitmoy Iya. yang Ibu pikirkan. Semoga nanti mungkin Kang Pati, Iwan Pilah semuanya ya ketika di sini tetap, karena kita berbaik sangka aja, kita hanya menghukumi orang dari karyanya aja kan. Kita mendengar Bu Pitmo mau belajar. Kenapa Pak Alip? Ya. Tadi maksudnya gini, apa namanya? Justru di sini saya banyak menerima pesan positif dari Alberto untuk Bukit Moy. Betul. Itu yang saya salutkan. Karena dari segi ayat yang dia ingin suguhkan dan beberapa kali yang diucapkan itu ada kaitan pesan-pesan positif, cuman tinggal bagaimana seseorang itu loh yang tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masalahnya mati itu rahasia Allah, kapan kita mati nggak tahu. Sementara janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Permasalahannya ketika Anda mati tetapi tidak lagi keadaan muslim, ini yang bermasalah. Nah, ketika dihukumi apakah dia muslim atau tidak, seperti tadi yang mendustakan ayat Allah itu loh. Dan kita umur tidak tahu ya. Misalnya gini, saya lebih tua dari Alberto, bisa saja Alberto mati duluan, kita tidak tahu. Atau kan saya dengan Ibu Pitmoy kan tidak tahu rahasia Allah siapa yang akan duluan. Barangkali kan saya belakangan, Ibu Pitmoy duluan, kan gitu. Atau sebaliknya, Ibu Pitmoy yang duluan, saya yang belakangan. Kan kita nggak tahu masalah umur itu rahasia. Tetapi prinsipnya dalam keadaan muslim. Jangan sampai kita dalam posisi sedang menyekutukan Allah. Karena adabun syadid, adab Allah itu sangat pedih. Ninggalinnya gimana, yang ini kecewa pasti itu yang guru yang SS itu ngajarin. Udah ngajarin banyak sekali, ya nasihatin juga jangan ikut itu. Jadi terus yang begini Bu, yang guru sekolah minggu itu udah pada dekat sekali, nggak sangat tega gitu. Iya, dalam beragama itu memang menggunakan akal dan iman, bukan akal dengan perasaan gitu. Kalau masalah perasaan dengan perasaan, oke lah sekarang masalah duniawi. Misal begini, ibu merasa banyak orang yang baik dengan ibu, dengan demikian. Nah, sekarang pertimbangkan apakah kebaikan itu mengantarkan ibu kepada akhirat nanti. Maksudnya kepada kehidupan yang abadi di akhirat dalam jannah, atau justru sebaliknya. Dan apakah ketika itu ditinggalkan, ibu tidak mendapatkan kebaikan orang-orang di selain itu, akan banyak juga orang yang akan menyambut ibu orang baik-baik juga. Bedanya nanti mengantar ibu ke dalam jannah gitu bersama wa'adkhilal jannata ma'al abror, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama-sama gitu. Nah,
perasaan itu bisa diganti nanti ketika ibu sudah mulai hijrah juga perasaannya. Karena perasaan itu juga yang bisa bisikan dari makhluk tertentu yang menyesatkan. Sementara ada perasaan, iman, dan akal juga yang mengantarkan kepada kebaikan. Ketika ibu hijrah dari itu, akan menemukan orang baik yang mengantarkan ibu ke dalam jannah gitu. Ya ini kembali kepada keputusan ibu sebenarnya. Baik, Kang Alip boleh sedikit saya bacakan apa yang tertera di live screen. Bunda mungkin selamat menikmati ya. Sungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan pada orang-orang yang bersama dengan dia. Waktu Nabi Ibrahim tentunya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Jadi Ibrahim itu berlepas diri ya dari orang-orang kaumnya. Dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu dan aku tidak akan menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau-lah kami berbuat dan bertaubat dan hanya kepada Engkau-lah kami kembali. Kalau kita melihat konsep di sini, Quran menjelaskan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri. Ada kebencian dan permusuhan. Mana tanda kutip di sini ya, jangan diambil salah nanti. Ya, yang jelas berlepas diri. Terus yang lain adalah 8-nya. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rob, ya. Janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Insya Allah, kalau berlepas diri dari mereka, kita minta kepada Allah jangan jadi sasaran fitnah ya dari saudara kita. Sungguh pada mereka, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagi kamu, bagi kita nih, bagi umat Islam. Bagi orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling masuknya Allah di dalam maha kaya lagi maha terpuji. Selanjutnya, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah maha kuasa, maha pengampun lagi maha penyayang. Mudah-mudahan ya Allah tetap menanamkan rasa kasih sayang ibu dan mereka. Tidak membenci karena ibu berhijrah kepada keislaman tentunya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Selama mereka tidak mengusir keagamaan kita, tentunya kita harus berbuat baik, berbuat adil kepada mereka. Islam menjelaskan. Ini Quran bicara, bukan kata si A si B, tapi Quran yang bicara. Selanjutnya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama. Ini untuk Alberto juga, ya, Iman bilang, mengusir kamu dari negerimu, dari keagamaan kamu, membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Zalim di hadapan Allah, kalau kita menjadikan mereka teman, kita buka semua berita-berita kita kepada mereka. Hai orang beriman, apabila datang kepadamu berhijrah kepada perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Ini kewajiban kami ketika kami menerima ibu, ya, mau berislam. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Allah Bu yang dicatat di sini, bukan kami. Ibu bisa berbohong kepada kami, tapi di sini Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka kamu kembalikan mereka kepada suami mereka, orang-orang kafir. Mereka telah tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang kafir itu pun tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak ada atau menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang tetapkannya di antara kamu. Dan Allah mengetahui maha bijaksana. Ketetapan Quran jelas, Bu. Kalau saja ibu masih, maaf ya, gadis atau mungkin bukan gadis, masih muda, ibu masih punya suami. Ini jelas Quran menjelaskan bagaimana sikap
kewajiban muslim terhadap orang-orang yang mungkin hari ini berterikat dengan pernikahan dengan orang kafir di sana. 11-nya, dan jika seorang istrimu lari kepada kafir lalu kamu mengalahkan mereka, maka bayarlah kepada orang-orang lari istrinya itu mahar sebanyak yang telah bayar, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu kepada Allah yang kepadanya kamu berikan. Ini konsep-konsep ketika ada peperangan, Bu, ya, tentunya. Insya Allah. Terus, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk dan janji setia, ingat bersyahadat di sini bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah. Ingat, Bu, syahadat ini di sini konsekuensinya, Andriawan, ya. Jadi datang kepadamu berjanji setia tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, tidak akan mendurhakaimu dalam urusan-urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mumtahanah loh, Bu, perempuan yang diuji. 13. Hai orang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah terputus terhadap terhadap negeri akhirat. Sebagaimana orang kafir telah berada dalam kubur berputus asa. Kalau menurut konsep Quran, bahwa mereka orang-orang hari sudah dimatikan oleh Allah, mereka sudah berputus asa di sana. Kita yang masih hidup, kata Pak Ali bilang tadi, mumpung ada kesempatan, ayo berjanji setia kepada Islam untuk tidak mabuk, tidak judi, tidak zina, tidak mempersekutukan. Kalau berdagang, tetap dengan timbangan, jangan mengurang timbangan, berbuat baik kepada orang tua, kasih sayang kepada fakir miskin. Itu konsep Islam semuanya. Ada dalam Quran, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Itu Ibu yang bisa sampaikan, semoga jadi evaluasi, termasuk ini bagi Ade Andriawan, ya. Demikian. Terima kasih. Silakan yang lain. Ya, saya menambah sedikit ya, boleh ya? Silakan Ahi, silakan. Dengan senang hati tentunya. Ya, jadi tadi Alberto pun dah bersyahadah. Dan Udah bisa sholat Alberto ya. Udah sah berarti sholatnya sekarang. ya. Jadi Lanjut Pak. ya, jadi seperti juga ini Ibu Momoy ya. Jadi saya ambil sedikit apa yang di dalam syahadat itu supaya kita lebih paham. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat syahadat itu berarti kita sudah memenuhi iman yang sempurna. Itu iman kepada Sang Pencipta dan iman kepada Sang Rasul. Dan ketika iman kita kepada Allah tadi sudah sempurna, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, maka menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul Allah tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis Nabi mengatakan, ikutilah solatlah kamu seperti bagaimana aku solat, kata Nabi. Jadi solat ini bukan saja solat seperti sembahyang ya. Solat ini maksudnya merangkumi semua aspek kehidupan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali tadi, siapa lagi tadi ya. Semua itu menunjukkan bahwa ibadah itu luas dalam Islam. Artinya mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad tadi, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad itu Rasulullah, penyampai segala kebaikan yang dikehendaki oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi termasuk ibadah yang ingin kita lakukan seperti solat tadi. Nabi solat dan tidak menyembah manusia, ya, dia tidak menyembah manusia, tidak menyembah firman. Artinya tidak mengakui bahwa Nabi saya itu adalah Tuhan.
Yaitu ibadat itu harus diikuti oleh yang mereka umat-umat Islam yang ingin mengikuti ibadat ataupun aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi macam apa yang tadi Ibu Momoy tadi kerjakan itu sudah kira di luar daripada apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Pada konsep pemahaman Islam, Nabi Muhammad itu ibadat dan imannya adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah penebus pengampun dosa, Maha Pengampun, Maha Pemaaf dosa sekalian manusia. Itulah konsep dalam Islam. Jadi kalau kita bergantung kepada konsep yang masih menggunakan manusia sebagai penebus dosa, disalib ataupun sebagai pewaris dosa, maka itu terkeluar daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah tadi. Ini yang dikatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu penyampai segala firman Allah, perintah Allah di muka bumi ini. Ibadat yang tidak mengikuti ibadat Nabi Muhammad SAW tadi, seperti penebus dosa melalui penyaliban Nabi Isa itu, maka tertolak ibadat dia. Ya, jadi ibadat yang dikehendaki oleh Allah ialah mengingati Allah setiap masa, kalau bisa setiap saat. Jadi apa yang kita kerjakan adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad tadi. Ibadat, sholat, puasa, zikir lagi, begitu. Dan segala yang diharamkan oleh Allah. Itulah ibadat Nabi Muhammad SAW yang boleh diterima dalam agama Islam. Ya, jadi kalau Ibu Momoy tadi separuh-separuh Islam, separuh agama lain, maka tertolak di sini ya Ibu ya, Ibu Momoy ya. Yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya ialah ibadat yang mengakui bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, tidak perlu nebus-nebus dosa, tidak perlu disalib-salib lagi. Allah itu Maha Pengampun. Inilah yang dikatakan tauhid yang benar dalam Islam. Allah Maha Pengampun. Allah bisa mengampuni segala dosa. Yang penting kita memohon keampunan, kemaafan, bertobat. Itu sudah cukup dalam Islam agar dosa kita diampuni. Silakan yang lain. Makasih ya, makasih. Makasih. Baik, terima kasih Ahi. Semoga nasihat dan arahan ini ya membekas di hati kita. Makasih. Ada yang lain mau bicara, silakan. Yang lain? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Apa tahu Ahi, Ustaz? Abah, silakan. Iya. Ibu. Ya lagi repot, yoi. Nah, lanjut dong. Intinya ginilah. Intinya sebentar bahwa setelah kita masuk Islam, kita wajib menjaga keislaman kita, itu aja lah. Itu ya. Menjaga. Itu wajib menjaga keislaman kita dari yang memurtadkan, itu maka ibdu Islam ini anir ridati, yaitu dari murtad itu dengan satu itikad hati, dalam hati kita meyakini seandainya ada Tuhan selain Allah, atau ada agama yang lebih baik daripada agama Islam. Itu diantaranya adalah hal-hal yang membatalkan keislaman kita. Hati-hati juga gitu kan. La tubtilu islamakum bisalatan satin Asia. Jadi jangan jagalah Islammu dari batalnya, karena Islam ini bisa batal
Keislaman kita itu bisa batal. Kalau batal Islamnya, bisa batal syahadatnya, batal sholatnya, batal zakat. Maka hati-hati. Setelah hidayah itu nyampe ke kita, dijaga hidayah itu, jangan sampai ketika ada terbersit, ada seandainya ada Tuhan lain yang mampu sama dengan Allah, itu buru-buru ditepis oleh kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu aja, monggo lanjut dulu. Persiapan rebokasan ya ripuh ya. Ya, Abah hatur nuhun, Masya Allah. Sok wilujeng beraktivitas. Silakan yang lain, teman-teman.